Pada video ini, kita akan mempelajari fungsi multistep frekuensi dan multistep akselerasi dan deselerasi pada inverter ALS IS7. Fungsi kontrol multistep frekuensi pada inverter dapat digunakan di berbagai macam aplikasi mesin. Tergantung pada jenis aplikasinya, berbagai macam pengaturan kecepatan serta pengaturan waktu akselerasi dan deselerasi dapat diterapkan pada situasi tertentu untuk mengoptimalkan kinerja aplikasi mesin secara keseluruhan. Fungsi ini dapat diaplikasikan ke beberapa contoh aplikasi mesin seperti conveyor, kipas, pompa, cranes, elevator, dan sebagainya. Lift adalah aplikasi mesin yang dipakai untuk memindahkan beban muatan dari jalur produksi secara vertikal dalam keadaan naik atau turun. Aplikasi mesin ini biasanya otomatis berjalan dengan kecepatan tinggi di awal ketika sistem dinyalakan. Akan tetapi, di area sekitar posisi stop, aplikasi akan berjalan dengan kecepatan rendah dan kemudian berhenti secara otomatis. Pada situasi ini, Anda dapat mengatur waktu akselerasi dan deselerasi yang berbeda saat menjalankan posisi naik dan turun. Saat barang dimuat ke palet, Anda dapat mengatur waktu akselerasi dan deselerasi yang lebih lambat. Dan saat tidak ada muatan di palet, Anda dapat mengatur waktu akselerasi dan deselerasi yang lebih cepat. Ketika palet menyentuh sensor yang memberikan sinyal ke inverter, akan ada perubahan pada kecepatan motor. Sekarang, kita akan mempelajari pengaturan fungsi multistep frekuensi dan multistep akselerasi atau deselerasi. Pengaturan multistep terdiri dari dua hal, yaitu pengaturan terminal multifungsi dan pengaturan kecepatan atau pengaturan waktu akselerasi dan deselerasi. Mari kita pelajari pengaturan terminal multifungsi pada inverter. Fungsi pengaturan terminal multifungsi adalah fungsi yang akan aktif ketika ada sinyal yang masuk ke dalam terminal inverter. Pengaturan fungsi ini bisa diatur pada menu in group 65 sampai 72. Pada pengaturan default, terminal P5, P6, dan P7 pada menu in group 69 sampai 71 diatur dengan speed L, speed M, dan speed H. Dalam video ini, terminal multifungsi yang dipakai untuk pengaturan multistep akselerasi atau deselerasi adalah XCEL L dan XCEL M pada menu in group 68, P4 define, dan in group 72, P8 define. Pengaturan untuk terminal multifungsi speed L, speed M, dan speed H selalu beroperasi menggunakan sistem binary. Tabel di layar menunjukkan urutan input untuk setiap satuan digit. Hal ini juga dapat Anda lihat di tampilan layar display inverter. Ketika terminal P5 dengan speed L diaktifkan, maka step frekuensi 1 akan otomatis berfungsi. Ketika terminal P6 dengan speed M diaktifkan, maka step frekuensi 2 juga akan otomatis berfungsi. Dan ketika terminal P7 dengan speed H diaktifkan, maka step frekuensi 4 akan otomatis berfungsi. Hal ini berarti bahwa pengaturan multistep frekuensi dapat ditentukan berdasarkan kombinasi binary input terminalnya. Selain itu, Anda juga dapat mengaktifkan multistep frekuensi 3, 5, 6, dan 7 dengan kombinasi binary terminal P5, P6, dan P7. Multistep akselerasi dan deselerasi juga beroperasi dengan urutan yang serupa. Akan tetapi, step 1, 2, dan 3-nya memakai kombinasi input XCEL L dan XCEL M. Status input untuk multistep akselerasi dan deselerasi tidak ditampilkan di layar display inverter, tetapi Anda dapat melihat statusnya melalui digital input status parameter. Sekarang,
kita akan mempelajari pengaturan frekuensi pada setiap mode step berdasarkan kombinasi sinyalnya. Terminal P5 dapat diartikan sebagai step frekuensi 1 dan pengaturan frekuensi untuk mode step 1 dapat diatur pada menu BAS 50, step frekuensi 1. Terminal P6 dapat diartikan sebagai step frekuensi 2 dan pengaturan frekuensi untuk mode step 2 dapat diatur pada menu BAS 51, step frekuensi 2. Jika terminal P5 dan P6 diaktifkan secara bersamaan, maka step frekuensi 3 dan pengaturan frekuensi untuk mode step 3 diatur melalui menu BAS 52, step frekuensi 3. Terminal P7 dapat diartikan sebagai step frekuensi 4 dan pengaturan frekuensi untuk mode step 4 dapat diatur pada menu BAS 53, step frekuensi 4. Rangkaian kombinasi ini memungkinkan Anda untuk mengatur kecepatan pada setiap mode step sampai dengan BAS 56, step frekuensi 7. Sekarang, kita akan mempelajari pengaturan multi-step akselerasi dan deselerasi. Terminal P4 dengan XCEL-L merupakan mode step 1. Lalu, lakukan pengaturan multi-step akselerasi dan deselerasi pada menu BAS 70 dan BAS 71. Terminal P8 dengan XCEL-M merupakan mode step 2. Lalu, lakukan pengaturan multi-step akselerasi dan deselerasi pada menu BAS 72 dan BAS 73. Jika terminal P4 dan P8 diaktifkan secara bersamaan, maka multi-step 3 dan pengaturan waktu akselerasi dan deselerasinya diatur melalui menu BAS 74 dan BAS 75. Untuk melihat status terminal input digital pada layar display inverter, pilih menu 7 Digital Input Status pada menu CNF23 Monitor Line. Anda juga dapat melihat input status pada menu In Group 90, DI Status pada mode parameter. Parameter ini akan menunjukkan input status dengan bentuk bit yang menampilkan input status dari terminal P1 sampai ke P7 dari orientasi kanan ke kiri. Dengan sistem bit, Anda dapat melihat apakah sinyal multi-step sudah dimasukkan dengan benar. Sekarang, mari kita lihat cara kerjanya di aplikasi Live berdasarkan input status menggunakan fungsi multi-step inverter. Gerakan naik pada lift dijalankan oleh mode operasi forward, yang berarti gerakan turun pada lift akan dijalankan oleh mode operasi reverse. Kita atur multi frekuensi mode step 1 di 55 Hz dan step 2 di 10 Hz. Ketika lift bergerak naik, kita akan mengaplikasikan waktu akselerasi dan deselerasi yang normal pada menu DRV 03 dan DRV 04. Namun ketika lift bergerak turun, kita akan mengaplikasikan fungsi multi-step akselerasi dan deselerasi mode step 1. Lalu lihat di layar, bagaimana fungsi ini bekerja dalam aplikasi Live sesuai pengaturan yang sudah kita lakukan. Sejauh ini Anda telah berhasil mempelajari fungsi multi-step frekuensi dan multi-step akselerasi dan deselerasi pada inverter LS IS7. Dengan ini saya ucapkan sekian dan terima kasih.